Shalom, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini saya mau memperkenalkan Yesus versi Alkitab. Dalam arti kata, saya hanya ingin menjelaskan tentang bagaimana Yesus itu, dan siapa yang disebut dengan Allah, dan siapa yang disebut sebagai Tuhan. Nah, saudaraku, saya mau kasih tahu, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ini, saya berharap kita boleh memahami bahwa di dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-7, bahwa ada dua kelompok yang akan menjadi tempat, dua kelompok tempat. Satu kelompok Yahudi dan satu lagi kelompok suku, kaum, bahasa, dan bangsa. Dalam Wahyu pasal yang ke-7 itu, orang Israel ada di ayat yang keempatnya. Nah, saya tidak bahas tentang itu. Saya hanya ingin memberitahu kepada saudara bahwa lewat ayat itu kita memahami, kenapa Paulus sampai mengatakan supaya bangsa Israel itu seolah-olah cemburu. Karena apa? Karena Allah memberikan kasih karunia kepada orang lain. Saya juga tidak membahas tentang kasih karunia. Saya akan membahas pada hari-hari kemudian mungkin. Nah, tapi saudaraku, saya mau mengajak kita untuk berpikir sejenak dan kita buka Alkitab kita. Nah, saya ingin memperkenalkan Yesus. Siapa Yesus itu? Yesus itu adalah anak Allah yang maha tinggi. Antara Allah dengan Bapa itu adalah perkataan yang sangat berbeda. Tidak mungkin anak sama dengan Bapa atau Bapa sama dengan anak. Jangan sampai hilang akal sehat kita. Yang disebut dengan Bapa itu adalah Allahnya orang Israel. Kalau kita buka di dalam Kitab Keluaran, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-3, Allah berbicara seperti ini. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah. Perhatikan, sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku, Tuhan, aku belum menyatakan diri. Kita perhatikan ayat ini dengan baik-baik. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Kita boleh garis bawahi sebagai Allah. Allah bukanlah nama. Kalau ada kata-kata sebagai, saya berharap ini menjadi predikat. Predikatnya sebagai Allah. Dan Allah itu adalah oknum yang disembah. Sama seperti orang Filistin. Mereka memiliki Allah yang namanya Dewa Dagon. Kita bisa lihat itu di kitab Samuel. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, saya hanya ingin fokuskan dulu sebelum kita berbicara tentang siapa Yesus, kita harus pelajari dulu yang mana Tuhan, yang mana Allah. Karena di sini ayat ini membedakan. Dan kalau saya tarik garis lurus, apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam kitab Efesus pasalnya yang keempat, ayat 5 dan 6. Dia mengatakan demikian. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, dan satu Allah. Satu Allah. Oleh sebab itu saya mau katakan kepada kita, bahwa lewat semuanya kita harus menyadari bahwa Tuhan dengan Allah itu adalah perkataan yang berbeda. Saya mengutip dari kitab Hosea pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-5. Dari Hosea pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-5, itu nanti dibuat 12 ayat 6. Nah, di situ dikatakan, yakni Tuhan, Allah semesta alam, Tuhan namanya. Nah, jadi kalau yang bagian yang pertama tadi, di situ dikatakan bahwa
Tuhan itu belum menyatakan dirinya dengan nama itu kepada bangsa Israel, tapi dia menyatakan diri sebagai Allah. Saudara tahu, inilah cikal bakal dari perjanjian. Cikal bakal dari perjanjian itu, dan isi perjanjian itu adalah, kalau kita kembali kepada Kejadian pasal yang ke-17, maka di situ diceritakan bahwa perjanjian antara Abraham dengan Allah berbicara seperti ini, Allah Israel, yang disebut dengan nama Tuhan, ataupun YHWH, ataupun Yahweh. Nah, kalau kita lihat kamus, ya, kamus Alkitab mengatakan bahwa Tuhan itu salinan dari kata Yahweh. Jadi artinya Alkitab itu diterjemahkan sedemikian. Saya nggak tahu masalahnya gimana. Yang jelas sudah ada kesepakatan lewat kamus. Kalau saudara mau merombak, ya tidak tahu. Tapi yang jelas salinan kata Tuhan itu ada, artinya adalah Yahweh. Jadi kalau kita lihat di kamus seperti itu. Nah, selanjutnya saya mau katakan bahwa dengan nama itu kita akan melihat, kita akan mengetahui bahwa Tuhan itu adalah nama di atas segala nama. Lalu nama itulah yang diberikan kepada Yesus, sehingga Yesus punya nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan itu adalah nama di atas segala nama. Jadi saudaraku, kalau kita melirik di dalam kitab Matius Yohanes pasal 17 ayat 11 dan 12. Di situ diceritakan bahwa Bapa itu memberikan nama itu kepada Yesus. Namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi Bapa itu memberikan nama. Dan dia berikan nama ini dengan satu tujuan. Supaya bagaimana? Supaya dalam nama Yesus itu bertekuk lutut. Seperti apa yang dikatakan dalam kitab Filipi pasal 2 ayat yang ke-9. Jadi bukan serta-merta begitu. Tetapi supaya nama itu jauh lebih dahsyat. Makanya di dalam kitab Filipi pasal yang kedua, ayatnya yang ke-9 itu jelas dikatakan, itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan nama di atas segala nama. Supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut. Dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini konsepnya. Yesus itu memakai nama Tuhan itu. Lalu kenapa harus seperti itu? Karena di dalam kitab Kolose 2 juga dijelaskan. Karena di dalam Yesus itu ada kepenuhan Allah secara daging. Jadi saya pikir Alkitab jelas. Saudara mau bertanya apa lagi tentang itu? Alkitab masih menjawab, saudara. Disitulah kelebihannya. Dan hal yang kedua, Petrus menyampaikan deklarasi tentang Yesus itu adalah Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasalnya yang kedua ayatnya 36, dia mengatakan begini, segenap orang Yahudi harus tahu dengan pasti bahwa Allah, Allahnya Israel, sudah membuat Yesus itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi kita harus menyadari bahwa Allah itu sendiri yang menjadikan Yesus itu menjadi Tuhan. Allah itu yang memberikan namanya Tuhan kepada Yesus. Saya tidak tahu kenapa sampai ada Tuhan yang hurufnya kecil, ada Tuhan yang hurufnya besar di dalam penerjemahan Alkitab. Tapi saya sedang memperhatikan bahwa Alkitab kita sepantasnya Yesus itu punya nama Tuhan. Sebaiknya, kalau menurut saya, Tuhan huruf besar semua. Lalu Tuhan dilanjutkan dengan namanya Yesus. Karena apa? Karena di kitab Perjanjian Lama, Tuhan itu adalah nama. Sedangkan Allah adalah sebagai sesembahan, sebagai. Jadi perjanjian tadi, itu adalah perjanjian bangsa Israel harus menjadikan Tuhan itu menjadi Allah. Itulah
cikal bakal dari kitab Perjanjian Lama. Jadi perjanjian itu antara pihak-pihak. Dari pihaknya Abraham ada, supaya Allah itu menjadi Tuhan. Dari pihaknya Tuhan ada. Perjanjiannya bagaimana? Dari bangsa itu, dari keturunan Abraham akan lahir raja-raja dan selanjutnya. Ini yang namanya perjanjian. Lalu ada orang yang mencopot. Katanya perjanjian Allah itu mulai di Taman Eden. Waduh, namanya saja Taman Eden. Bukan taman di Eden. Eden itu tempat. Namanya Taman Firdaus. Taman Firdaus di Eden. Saudara kasih dalam nama Tuhannya. Saya nggak sedang membahas itu. Tetapi saya mau sampaikan kepada kita bahwa perjanjian itu antara Allah dengan manusia itu dimulai dari Abraham. Yang selanjutnya itu dilanjutkan oleh Musa. Dan selanjutnya perjanjian itulah dilanjutkan dengan Taurat. Sehingga Paulus sangat menjelaskan sekali antara Sunat dengan Taurat itu punya hubungan chemistry yang begitu luar biasa. Chemistry-nya nggak bisa dipisahkan. Orang yang di bawah Taurat, dia dikatakan bersunat. Saudara bisa baca itu di dalam kitab Roma pasal 2. Saya tidak perlu kita harus baca itu. Saudara boleh membaca itu semua di dalam pasal itu, tidak satu ayat. Nah, lalu siapa artinya Yesus? Beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan, Yesus itu adalah anak Allah. Ya, dia diberikan nama Tuhan. Namanya sendiri adalah Yesus. Jadi kita jangan salah. Yesus itu bukan nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama itu adalah YHWH ataupun Yahweh yang akhirnya disalin di Alkitab kita. Namanya menjadi Tuhan. Kalau nama Yesus di Alkitab ini nggak mungkin nama di atas segala nama. Karena Barnabas pun pakai nama Yesus. Dan satu lagi, bukan hanya Barnabas. Ada lagi yang namanya Justus. Yesus yang disebut Justus. Seorang penatua. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Jadi nama di atas segala nama itu adalah Tuhan. Jadi untuk nama ini kita harus betul-betul menyadari tidak perlu ada pertengkaran. Karena konotasi Allah. Kalau ada orang ribut dengan Allah, Allah itu tidak menceritakan oknumnya. Banyak Allah. Dalam kitab 1 Korintus 8 ayat yang ke-5 dan ke-6 itu diceritakan banyak Allah. Ya. Makanya di dalam kitab Taurat dikatakan jangan menyembah ilah-ilah lain. Gak ada bedanya, saudara. Jadi bukan Allahnya nama, tetapi yang nama adalah Tuhan. Jadi saudaraku, saya hanya coba memberikan sedikit wawasan. Dan kalau kita coba koreksi dengan Alkitab, ini menambah kita untuk boleh mencari kebenaran. Saya yakin di akhir zaman ini Alkitab semakin dibukakan. Bukan hanya kepada orang-orang tertentu, tapi kepada semua orang. Saudara bayangkan, ini sudah akhir zaman. Di dalam kitab Yoel pasal yang kedua itu dikatakan bahwa teruna-teruna itu akan bernubuat. Mereka akan menyampaikan pesan Tuhan. Saudara bayangkan, bukan tua-tua yang menyampaikan nubuatan, tetapi teruna-teruna. Lalu tua-tua bagaimana? Disuruh tidur, bermimpi. Mereka dapat mimpi. Ataupun mereka punya visi ke depan. Kalau itu bentuk vision. Tetapi saya mau katakan kepada kita, mari kita serahkan jauh kepada orang muda. Belum tentu apa yang saya sampaikan ini sudah menjadi kebenaran. Tetapi ke depan, orang-orang muda akan bangkit menggali kebenaran, bukan menjadi, mohon maaf, plagiat. Jadi kita jangan bangga menjadi plagiat. Ya, kita kalau nggak punya pendapat, hanya pendapat ABCD, saya pikir kita itu plagiat. Nah kalau kita punya pendapat, nah mau itu benar, mau itu salah, mari kita sampaikan. Jadi saudaraku, saya tidak akan perpanjang lagi tentang cerita siapa Yesus dan apa itu Allah dan siapa yang disebut Tuhan. Karena saya percaya, ya kalau saudara ingin tahu lebih banyak lagi, ya saudara bisa subscribe atau saudara tekan lonceng supaya setiap ada pemberitaan kami dari channel ini,
kita dapat informasi yang baru terus. Salam dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.